sangat cantik. Ibu coba ini. Ini sangat cocok untuk ibu. Bukankah ini sepupuku yang miskin, Papa? Sepupu, kamu bekerja di sini. Siapa yang kamu panggil sepupu? Ruyo kami adalah toko perhiasan mewah. Ini bukan tempat orang yang menyapu jalanan. Bisa seenaknya masuk. Cepat pergi. Aku adalah pendiri Ruoyao. Bagaimana bisa aku tidak pernah mendengar tentang aturan tentang mengusir pelanggan? Siapa katamu kamu ini? Sepupu, aku belum sempat memberitahumu. Ini putriku Yao Yao yang baru saja kembali kepada kami. Yao Yao, ini bibimu. Saat kamu kecil, kamu bahkan pernah mengunjungi rumahnya. Jati ini putri penyapu jalanan, pendiri Ruoyao kami. Bernama Ruoyao. Siapa namamu? Song Yao Yao. Apakah otakmu ditendang keledai? Beraninya kamu meniru pendiri kami saat kamu menerima pelatihan. Kamu seharusnya tahu, Ruoyao hanyalah nama panggung pendirinya. Jadi kenapa kalau itu nama panggung? Ruoyao sebagai desainer perhiasan terkenal internasional tidak pernah secara publik mengungkapkan nama aslinya. Jika kamu benar-benar Ruoyao, lalu ibumu, bagaimana mungkin dia menyapu jalanan setiap hari? Jika dia menyapu jalanan selama setahun, dia mungkin tidak mampu membeli satupun manik-manik toko kami. Apakah kamu tidak bisa mengerti perkataan manusia? Ibuku bilang, aku baru saja kembali. Mulai sekarang dengan aku di sini, dia tentu saja tidak akan pergi menyapu jalanan atau melakukan kerja keras lagi. Apa yang kamu banggakan? Kalung ini yang baru saja kamu sentuh dan kotori. Kamu harus membelinya. Jika kamu tidak membelinya, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Sepupu, bagaimanapun kita ini kerabat. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Siapa yang kerabatmu? Siapa yang punya kerabat miskin seperti itu? Jika tidak beli, masuk penjara. Beli dengan aku di sini. Seluruh Ruoyao milik ibuku. Aku akan masuk ke sistem sekarang juga dengan otoritas tertinggi dan memberikan toko ini kepada ibuku. Baiklah, otoritas tertinggi. Hanya pendiri kami yang memilikinya. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan memberikan toko ini kepada orang udik ini. Kata Sandi salah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apalagi yang ingin kamu katakan? Dasar pembohong kecil, sama seperti ibumu. Kalian semua bajingan. Yang Xiao, apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan kepada keponakanmu? Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi tentang ibuku, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu harus bercermin dan lihat betapa menyedihkannya dirimu. Dan kamu berani meniru Ruoyao. Kamu sudah terbongkar, namun kamu masih keras kepala menyangkalnya. Hari ini, kamu beli kalung ini atau pergi ke kantor polisi. Kamu pilih. Itu karena kamu malas dan tidak memperbarui ke sistem terbaru. Itulah mengapa aku tidak bisa masuk. Berhenti memfitnah orang. Jadi kamu tidak membelinya. Seseorang ada yang mencuri. Apa yang kamu lakukan? Ada apa ini? Zhang Xiao, kenapa kamu berteriak? Tidakkah kamu tahu bahwa pendiri sudah tiba di Kabupaten Huaisian kita? Jika dia nemuin ini pas lagi nyamar, kamu akan berada dalam masalah besar. Manajer, Anda datang di waktu yang tepat. Kedua orang ini tidak hanya mengotori kalung kami, tetapi mereka bahkan berani meniru pendiri. Orang-orang seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku adalah Ruoyao. Siapa yang meniru siapa? Orang ini memiliki aura yang luar biasa. Mungkinkah pendiri benar-benar sudah tiba? Kau bukan siapa-siapa. Ibunya adalah sepupuku, seorang penyapu jalan. Bagaimana mungkin dia pendiri kita? Seorang penyapu jalan. Kamu meniru pendiri kami. Apa tujuanmu? Siapa yang berani menyamar sebagai pendiri perusahaan? Manajer, dua orang ini menotori perhiasan kami dan bahkan melukai staf kami. Dan mereka berani mengaku sebagai pendiri Ruoyao. Itu adalah istri presiden grup kami. Lihat. Dasar bodoh buta. Ini. Saya tidak tahu pendiri. Akan sudi hadir di sini. Maaf saya terlambat menyambut Anda. Ini benar-benar salah saya. Dia adalah pendiri. Nona Ruoyao, saya sangat menyesal. Saya benar-benar buta dan bodoh. Tolong jangan salahkan saya. Saya salah. Saya salah. Keponakan besar. Saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Toko ini milik Anda. Jika saya tahu, saya sama sekali tidak akan berbicara seperti ini. Benar. Meskipun Anda memberi saya 100 nyali, saya tetap tidak akan berani. Anggap saja saya tidak ada. Dan biarkan saya pergi. Saya mohon, adik laki-laki Anda masih perlu menikah. Kalian berdua dipecat. Sekarang keluar. Keponakan saya yang terkasih. Maukah Anda memaafkan saya? Keamanan. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Manajer. Nona Ruoyao, kali ini, itu benar-benar kesalahan saya. Resume ini. Bagaimana kalau Anda bantu saya melihatnya? Dan pilih siapa yang harus menggantikan mereka, agar lebih cocok. Yao Yao, kamu urus dulu hal-hal penting. Saya harus ke toilet pusat perbelanjaan. Sedang dalam perbaikan.
Keluar dan belok kanan di jalan. Ada toilet umum. Anda bisa pergi ke sana. Ibu, aku akan membantunya melihat resume dulu. Aku akan menunggumu di sini. Baik. Sepupu. Yang Xiao. Kamu, Sepupu. Kamu hanyalah seorang penyapu jalan kotor, bukan? Kamu benar-benar berpikir kamu semacam orang elit. Ayo pergi. Toilet umum itu, apakah sangat jauh? Bagaimana bisa ibuku masih belum kembali? Seharusnya tidak begitu. Anda bisa melihatnya tepat setelah belok kanan di luar. Dia seharusnya segera kembali. ini buruh, manajer. Dalam rekaman pengawasan, seorang wanita dikulit. Apa? Coba The film kulihat. was translated and narrated by M Media. Itu ibuku. Apa? Kapan kamu menemukan ini? Sudah berapa lama dia diculik? Melihat rekaman pengawasan, itu 20 menit yang lalu. Lebih dari 20 menit. Mereka seharusnya belum pergi jauh. Halo suamiku, segera lacak ponsel ibuku. Dia diculik. Apa? Jangan panik dulu. Aku akan segera menyegel seluruh kota. Mertuaku diculik. Segera segel seluruh kota. Lacak posisi ponselnya. Meski harus cari setiap jengkal tanah, kau juga harus menemukan orangnya. Untukku. Ya, Yang Xiao. Kamu apa yang kamu lakukan? Yao Yao masih menungguku. Yao Yao, kamu seorang penyapu jalan. Hak apa yang kamu miliki untuk memiliki putri yang begitu hebat? Hak apa yang kamu miliki untuk hidup lebih baik dariku? Bagaimana kamu bisa memiliki pikiran seperti itu? Selama bertahun-tahun ini, untuk menemukan Yao Yao, betapa kerasnya saya mencari. Kamu tidak tahu. Setelah usaha agar ibu dan anak bersatu, bukankah seharusnya kamu bahagia untukku? Bahagia? Ya benar. Putrimu adalah seorang desainer besar. Dan menantumu adalah seorang presiden. Anakku masih belum punya pekerjaan. Dia berusia pertengahan 20-an. Dan dia juga belum punya istri. Mengapa aku harus bahagia untukmu? Kamu orang rendahan. Seharusnya selamanya terinjak-injak di bawah kakiku. Hidup lebih buruk dariku selamanya. Kamu gila. Ya, saya gila. Sudahkah kamu memikirkannya? Ibu kandung dari seorang desainer hebat tertangkap kamera bertingkah seperti jalang total. Berita ini, bukankah akan sensasional? Apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Meijuan. Kamu menyebabkan keluarga Shi saya bangkrut dan disingkirkan dari seluruh provinsi Nanshan. Sekarang, saya meminta sedikit bunga darimu. The film was translated Itu sangat and normal, bukan? narrated by M Media. Pergi. Pergi. Pukul dia sampai pingsan. Ganti dia dengan ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu. Berhenti. Ibu. Yao Yao. Ibu-ibu baik-baik saja. Ibu terluka. Maaf aku datang terlambat. Yao Yao. Ibu baik-baik saja. Kamu datang tepat waktu. Ibu tidak terluka. Tidak. Itu bukan urusanku. Itu semua idenya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah, selesaikan dengan dia. Dasar jalang busuk. Jika bukan karena bantuanmu, bisakah saya sendiri mengikatnya dan membawanya ke sini? Kamu. Presiden Lu. Masalah syuting. Itu idenya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan bunuh aku. Keponakanku sayang. Aku adalah bibi iparmu. Aku tidak mungkin menyakiti ibumu. Kalian berdua, hati sedingin ular. Lebih buruk dari babi dan anjing. Dan kamu masih berani mengatakan itu? Kamu adalah bibi iparku. Aku tidak punya kerabat sampah seperti itu. Bawa 2 sampah ini ke Biro Penegak Hukum. Hukuman penjara 20 tahun menantimu. Ya, Tidak. Sepupu, aku tidak bisa masuk penjara. Dia masih ada ujian pegawai negeri. Hai kakak, aku salah. Kamu, ketika kamu berbuat jahat, mengapa kamu tidak memikirkan masa depan putramu? Inilah yang kamu sebut karma. Bawa mereka pergi. Sepupu, tolong sepupu. Sepupu, aku salah sepupu. Sepupu. Ayo. Ibu. Ini adalah sesuatu yang Yao Yao dan aku dirikan bersama. Sebuah dana untuk mencari kerabat. Tolong lihatlah. Dana untuk mencari kerabat. Dana untuk mencari kerabat. Mengkhususkan diri dalam sponsorship untuk membantu lebih banyak orang seperti kita menemukan orang yang mereka cintai. Benarkah? Setelah kita kembali ke Nancheng, kita akan mengadakan gala amal untuk mengajak lebih banyak orang
untuk memperhatikan anak-anak yang diculik, memungkinkan lebih banyak keluarga, dengan bantuan kita, untuk bersatu kembali. Ibu, jangan khawatir. Mulai sekarang Yao Yao dan aku akan menjagamu bersama. Kamu tidak perlu menderita lagi. Bagus, itu luar biasa. Bisa bersatu kembali dengan kalian semua adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Grup Bihao Song Yao Yao. Sekretaris dan Sekretaris Presiden di Grup Bihao. Selamat atas posisi barumu Nyonya. Selamat atas posisi barumu Nyonya. Grup Bihao Losing Show. Lu Xingshu, apa yang kalian semua lakukan? Kami merayakan bahwa Grup Bihao memilikimu desainer. Hebat ini bergabung dengan kami. Aku ingin mengumumkan kepada seluruh perusahaan bahwa kamu adalah istriku, istri Lu Xingshu. Dan juga wakil presiden. Mengapa kalian tidak melihat apa yang tertulis di lencana karyawan saya? Departemen Desain, Magang. Jika saya tiba-tiba masuk sebagai wakil presiden, orang luar pasti akan mengatakan saya naik jabatan dengan mengandalkan suami saya. Saya ingin memulai dari tingkat bawah, memahami situasi perusahaan, dan membuktikan kemampuan saya sendiri. Baru saat itu, saya dihormati semua orang. Tapi tingkat dasarmu juga. Tidak ada tapi. Minggir, saya akan menghadiri Departemen Desain, makan malam pendatang baru. Pelan-pelan. Sampai jumpa. Aku. Kirimkan pemberitahuan. Katakan bahwa Nyonya sedang magang di Departemen Desain. Beritahu mereka untuk menjaga Nyonya dengan baik. Ya, Apa? Istri presiden akan datang ke departemen kita untuk magang. Nyonya Yao. Zhang Yingli, Kepala Departemen Desain di Grup Bihao. Mohon tenang. Zhao Yabing, Desainer di Grup Bihao. Departemen desain kami Kong Dan Desainer di Grup Bihao. pasti akan menjaga Nyonya dengan sangat hati-hati. Apakah semua mendengar itu? Istri presiden akan datang untuk magang di departemen desain kita. Semuanya, ikut aku ke pintu masuk hotel untuk menyambut Nyonya. Yao Jing magang di Desain Grup Bihao. Yao Jing. Song Yao Yao, apa yang kamu lakukan di sini? Departemen kami sedang makan malam di sini. Kamu juga bergabung dengan grup Bihao. Sepertinya, ambang batas rekrutmen grup Bihao telah menurun. Ini adalah yang keluar dari mobil mewah itu. Halo, saya dari grup Bihao, Departemen Desain Kepala, Zhang Yingli. Halo, saya adalah karyawan magang baru, Yao Jing. Yao, memang dia adalah istri presiden. Anda adalah istri presiden bukan? Mereka sebenarnya mengira saya adalah istri presiden. Saya dengar setelah presiden menikah, dia tak pernah biarkan istrinya muncul di publik. Bagaimana kalau saya ambil peluang ini demi keuntungan? Ini benar. Saya adalah istri presiden. Yao Jing, saya ingat, Anda belum menikahkan. Nyonya, dia adalah teman kuliah saya, Song Yao Yao. Selama studi kami, karena dia mencuri draft desain saya. Dia bahkan tidak lulus dari universitas. Saya tidak tahu bagaimana dia juga bisa datang untuk magang di grup Bihao Anda. Jadi begitu, saya jelas-jelas pergi ke luar negeri untuk program pertukaran. Bagaimana bisa berubah menjadi karena saya mencuri draft desain dan tidak lulus? Masalah ini, dari siapa Anda mendengar itu? Baiklah, cepat minggir. Seseorang yang mencuri draft desain masih berani menjilat istri presiden. Aku. Nyonya, silakan lewat sini. Istri presiden palsu. Karyawan oportunis. Lu Xingshu, sepertinya perusahaan Anda perlu diatur dari bawah ke atas. Saya mengusulkan semua orang mengangkat gelas untuk Nyonya dengan segelas anggur untuk berterima kasih kepada Nyonya karena datang magang di departemen kami. Saya akan mulai duluan. Nyonya,
bahwa Anda bisa datang ke departemen kami. Saya benar-benar sangat gembira. Saya sudah lama mendengar, istri presiden adalah wanita cantik yang memukau. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda tidak hanya cantik, tetapi juga berbakat. Anda sungguh seorang phoenix di antara manusia. Pujian ini terlalu berlebihan. Siapa selanjutnya? Nyonya Presiden, saya bersulang untuk Anda. Nyonya Presiden, saya akan menawarkan Anda bersulang. Pendatang baru, apa yang kamu lakukan? Sungguh tidak sopan. Saya tidak suka minum. Bagimu untuk bersulang untuk istri presiden adalah berkah yang telah kamu kumpulkan. Selama beberapa kehidupan, kamu tidak berani bersulang. Sejauh yang saya tahu, grup di Hao tidak pernah menganjurkan budaya minum. Budaya kerja grup di Hao gimana? Aku tahu lebih baik darimu. Kamu mau bersulang atau tidak? Manajer, bagaimana kalau kita lupakan saja? Dia mungkin tidak bisa minum. Mengapa kamu ikut campur? Song Yao Yao, jika kamu tidak bersulang, itu berarti kamu tidak menghargai aku dan istri presiden. Semua yang hadir, belum ada siapapun yang pantas saya ajak bersulang. Yao Jing, gelas anggur ini untuk bersulang dengan istri presiden. Tidakkah Anda merasa bersalah meminum ini? Apa yang harus saya rasa bersalah? Kamu minum dulu sebagai tanda hormat. Saya menyuruhmu minum. Apa kamu dengar saya? Nyonya, aku akan membersihkannya untukmu. Jam tangannya terkena sesuatu. Aku akan melepaskannya untukmu. Ini adalah senilai 18 juta. Patek Philippe. Jam tangan wanita klasik. Hanya 18 juta. Jam tangan dengan harga segini. Saya punya banyak. Jam tangan Song Yao Yao ternyata sama dengan milik Nyonya. Di mana Song Yao Yao membeli barang palsu berkualitas tinggi itu? Terlihat lebih asli daripada milikku. Song Yao Yao, kamu sebenarnya memakai barang palsu ke kantor. Jam tangan saya asli. Miliknya yang palsu. Status macam apa yang dimiliki istri presiden? Jam tangan yang dia pakai pasti asli. Tepat sekali. Di bagian belakang dial jam tangan asli, ada kode unik. Lihat saja, apakah dia memilikinya. Dan Anda akan tahu. Siapa tahu itu, sesuatu yang kau buat-buat. Jam tangan Patek Philippe. Semuanya punya kode, sepupuku punya satu. Aku pernah melihatnya. Jadi kenapa kalau punya? Punya Nyonya, pasti asli. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa tidak ada? Saya tidak percaya jam tangannya memiliki kode. Ternyata memang ada. Metode autentikasi ini, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Anda pasti mengarangnya. Tepat sekali. Bagaimana mungkin Nyonya memakai jam tangan palsu? Saya mencarinya. Patek Philippe, hanya yang dari wilayah Eropa yang memiliki kode. Wilayah lain tidak memilikinya. Milikku. Dibeli dari konter dalam negeri. Wajar jika tidak ada kodenya. Kau dengar itu? Orang udik. Punya Nyonya asli. Sedangkan kau, aku lihat kalungmu dan aksesori rambutmu. Semuanya palsukan. Aku sekarang akan melepaskannya darimu untuk menyelamatkanmu dari mempermalukan di Hao. Song Yao Yao, kau berani memukul orangku? Percaya atau tidak? Aku akan menyuruh suamiku memecatmu. Baiklah, suruh dia datang. Pecat saya sekarang juga. Nyonya, saya ingin presiden sekarang memecatnya. Suamiku setiap hari sangat sibuk dengan urusan yang tak terhitung. Aku tidak ingin mengganggunya dengan masalah sepele ini. Lagi pula, tidak baik mengganggu presiden. Untuk orang sekecil ini, Masalah sekecil ini memang tidak menjamin kemunculan presiden. Namun, presiden tampaknya sedang mengadakan perjamuan amal besar di kediaman Yunlu untuk istrinya. Bagaimana kalau Anda memintanya untuk memecat saya di perjamuan itu? Kediaman Yunlu ini adalah tempat di mana bahkan 1 meter persegi bernilai lebih dari 1 juta. Kediaman Yunlu. saya dengar lanskap tamannya semuanya oleh seniman atas dirancang. Nyonya, bisakah Anda membawa kami untuk melihatnya? Ini tidak terlalu nyaman. Mengapa tidak nyaman? Mungkinkah Anda tidak bisa masuk ke perjamuan itu? Orang udik, Nyonya adalah pemilik manor ini. Bagaimana mungkin dia tidak bisa masuk? Tepat sekali.
Saya hanya melihat Anda cemburu bahwa Nyonya memiliki rumah bangsawan The sebesar film was itu. translated Saya and khawatir. narrated by Dia M bahkan Media. tidak tahu arah mana gerbang manor terbuka. Cukup Song Yao Yao, pintu gerbang rumahku terbuka ke arah mana? Bukan urusanmu. Baiklah, karena semua orang ingin datang berkunjung, aku bisa mengajak semua orang. Namun, Song Yao Yao tidak diizinkan datang. Baiklah, saya juga cukup sibuk. Selamat bersenang-senang. Nyonya, gelangmu ini sungguh sangat jernih dan berkilau. Indah sekali. Song Yao Yao, cepat bantu Nyonya mengambilnya. Jika Anda ingin menjadi Kasim, jadilah. Saya tidak punya hobi itu. Kau, Rolls Royce dengan plat nomor berakhiran 88888. Bukankah ini mobil presiden? Apakah presiden datang menjemput Nyonya? Xing Xiu tidak membawa mobil ini untuk perawatan. Yao Jing, Ayah Yao Jing sopir presiden di grup Bihao. itu tidak benar. Mengapa itu seorang kakek tua? Ini sopirnya. Jika itu terungkap, Baiklah, diam. Ya Tuhan, apakah ini kediaman Yun Lu? Aku dengar di manor ini. Setiap bunga berasal dari Provence, spesies langka. Masing-masing bernilai puluhan ribu. ini terlalu indah. Seperti yang diharapkan dari rumah bangsawan Nyonya. Terima kasih Nyonya karena telah membawa kami untuk melihat dunia. Nyonya, tolong ajak kami masuk cepat. Silakan masukkan kata sandi. Nenek sihir tua, kenapa tak buka pintu untukku? Pintunya terkunci. Bagaimana aku bisa membukanya? Yao Yao. Aku akan menjemput nenek dulu. Terima kasih atas kerepotanmu, Nyonya. Silakan pergi dan sambut tamu dulu. Tidak masalah. Saya berencana di perjamuan itu membersihkan perusahaan. Anda seharusnya datang lebih awal untuk melihat. Saya menemukan pintu masuk utama terlalu jauh. Makanya saya lewat pintu samping. Saya tidak menyangka akan benar-benar bertemu mereka. Kalian semua menyelinap. Apa yang kalian lakukan? Song Yao Yao, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja saya di sini untuk menghadiri perjamuan. The Tapi film was Anda, translated sebagai istri and presiden, narrated by M kenapa tak Media. lewat pintu utama? JT ini pintu samping. Aku tadi bilang itu tidak terlalu mirip pintu utama. Apa yang kau tahu? Tempat ini terlalu besar. Nyonya sudah lama tidak ke sini. Dia hanya tersesat. Tepat sekali. Bagaimanapun pintu yang manapun, Nyonya bisa membawa kami masuk. Tepat sekali. Nyonya, cepat buka pintunya. Abaikan dia. Kata sandi salah. Kata sandi salah. Nyonya, The film was apa mungkin kau salah translated mengingatnya? and Mungkin narrated coba by ingat-ingat M lagi. Media. Jika Anda salah masuk lagi, pintu ini akan terkunci permanen. Mengapa kau mendesakku? Ini semua salahmu. Kau membuatku gugup. Dan sekarang aku tidak bisa mengingat kata sandinya. Minggir, biar aku saja. Bagaimana Song Yao Yao tahu? Kata sandi gerbang utama. Karena kata sandinya adalah YI5587. Itu berarti Yao Yao perkasa dan mendominasi. Tapi, kata sandi manner. Bagaimana mungkin itu namamu? Apa maksudmu namanya? Ini jelas nama belakang Nyonya. Benar sekali tepat. Itu nama belakangku. Suamiku biasanya suka memanggilku Yao Yao. Kata sandi ini, aku menggunakannya saat kuliah. Saat kau sekolah kau sudah mencuri draft desainku. Kata sandi ini, kau pasti melihatnya secara diam-diam. Jadi begitu? Song Yao Yao, kau benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kau menyamar sebagai istri presiden. Kau bilang kata sandi ini diatur untukmu. Lalu kenapa tadi kau mencoba memasukkannya beberapa kali? Dan tidak bisa benar, aku punya terlalu banyak kata sandi. Aku lupa. Tepat sekali. Nyonya punya begitu banyak properti atas namanya. Bagaimana mungkin dia bisa mengingat kata sandi untuk setiap tempat? Kau hanya menebak dengan benar. Masih berani mempertanyakan identitas istri presiden. Jika kau berani mempertanyakan identitas istri presiden di sini lagi, awas istri presiden bisa saja menyuruh orang mengusirmu. Baiklah, silakan panggil seseorang. Mari kita lihat siapa yang berani mengusirku. Sekarang, segera. Saat ini juga, datanglah ke pintu samping. Orang udik. Aku sarankan kau bersikap masuk akal
dan keluar sendiri. Tepat sekali. Jika nanti kau diusir, itu tidak akan terlihat baik. Yao Yao, bagaimana kalau kau pergi dan meminta maaf pada Nyonya? Perjamuan akan segera dimulai, orang yang kau panggil. Sebaiknya segera tiba. Kalau tidak, aku tidak akan menunggu. Kau masih berani duduk di sana. Tunjukkan rasa hormat pada Nyonya. Nyonya. Kau, kenapa kau memanggilnya Nyonya? Ibu Yao Jing, staf kebersihan di kediaman Yunlu. Lihat baik-baik. Siapa Nyonya yang sebenarnya? Nyonya yang asli seharusnya tidak ada di sini kan? Aku tidak bisa Film was membiarkan putriku translated and kehilangan muka. narrated by M Media. Nyonya, aku memanggilmu. Aku tidak sering datang ke rumah bangsawan ini. Sepertinya dia tidak mengenaliku. Kampungan, lihat itu. Hanya dengan satu panggilan dari Nyonya, dia bisa memanggil orang. Ini cukup untuk membuktikan status bangsawan Nyonya. Jadi seorang petugas kebersihan bisa membuktikan status bangsawan. Standarmu benar-benar rendah. Tentu saja Nyonya juga bisa memanggil orang lain. Perjamuan akan segera dimulai. Jangan pedulikan dia, agar kau tidak tertular kemiskinan darinya. Nanti di perjamuan, aku akan lihat seberapa sombongnya kau. Aku dengar Nyonya berhati mulia dan berencana mendirikan yayasan amal, dan Presiden segera mengundang selebriti dari seluruh negara untuk hadir. Presiden dan istrinya, mereka benar-benar sepasang pasangan ilahi. Bukan hanya itu, aku juga dengar bahwa saat perjamuan dimulai pukul 10, Presiden dan istrinya akan membuka brankas. Di dalamnya adalah milik Presiden dan istrinya. Tanda cinta. Presiden akan secara terbuka menyatakan cintanya pada istrinya. Nyonya, mereka semua sepertinya iri dengan hubunganmu dengan Presiden. Bagaimana kalau kita pergi menyapa? Tidak perlu. Aku tidak terlalu suka bersosialisasi. Aku harus segera membawa mereka pergi. Jika tidak saat Presiden dan istrinya tiba, nanti semuanya akan berakhir. Ini wanita di depan mengenakan gaun putih. Siapa dia? Aura ini begitu luar biasa. Sikap ini, aura ini, dia pasti istri Presiden. Penglihatan macam apa yang kalian semua punya? Ini, sungguh, Nyonya Presiden. Grup di Hau kami. Jadi ini Nyonya Presiden yang asli. Nyonya Presiden, maafkan saya, maafkan saya. Jadi mereka belum pernah melihat Nyonya Presiden juga. Kau terlalu baik. Ya, aku merasa tidak enak badan. Aku permisi sebentar. Cepat pergi. Kenapa kau terburu-buru pergi? Apa mungkin kau khawatir bahwa saat Presiden tiba nanti, penipuanmu akan terbongkar? Aku sudah bilang, aku tidak enak badan. Tidak enak badan. Kalau begitu istirahat saja di sini. Perjamuan ini tidak The bisa film tanpa was Nyonya rumahnya. translated Tepat and sekali. narrated Aku by dengar. M Media. Presiden pergi menjemput Nyonya besar dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Perjamuan ini masih membutuhkan Nyonya rumahnya untuk memimpinnya. Ya Nyonya, perjamuan ini diadakan untuk Anda. Bagaimana bisa berlanjut tanpa Anda? Apa itu? Mengapa ada brankas? Ini brankasnya. Isi tanda cinta. Presiden dan Nyonya. Bukan. Ya benar. Karena Presiden belum tiba. Kenapa Nyonya tidak membuka brankas dulu dan biarkan kami melihat? Kau menyuruhku membukanya, dan aku akan membukanya. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Kau jangan-jangan tidak bisa membukanya ya? Bagaimana mungkin aku tidak membukanya? Hanya saja, brankas itu berisi beberapa barang berharga. Tak satu pun yang hadir pernah melihatnya. Dan aku takut, jika satu atau dua barang tidak sengaja hilang itu tidak akan baik. Barang berharga, kenapa aku dengar bahwa di dalamnya ada tali 5 warna? Bagaimana mungkin? Apa menurutmu Nyonya? Sama sepertimu, orang udik. Song Yao Yao. Aku rasa kau hanya ingin pamer. Kau gila perhatian. Siapa yang akan menaruh tak berharga tali 5 warna di brankas? Itu bukan gelang tidak berharga. Itu adalah tali 5 warna yang Presiden sendiri pergi ke kuil untuk meminta seorang guru untuk menenunnya bagi Nyonya. Dia berharap Nyonya akan aman dan makmur. Apa kau pikir Presiden sama sepertimu, bodoh dan tahayul? Dengan status Nyonya, brankas itu pasti berisi emas, perak, dan permata. Begitukah Yao Jing? Kalau begitu beritahu kami, apa yang ada di dalam brankas ini? Aku tidak begitu ingat. Seharusnya hanya beberapa perhiasan.
Bukankah itu tanda cinta? Bagaimana mungkin Anda tidak ingat dengan jelas? Mungkinkah? Dia bukan Nyonya Presiden. Nyonya dimanjakan oleh presiden. Jadi mengapa dia perlu mengingat hal-hal sepele seperti itu? Anda tidak pantas meragukan identitas Nyonya. Selama Nyonya membuka brankas dan membuktikan identitasnya, Kalian semua akan menghadapi konsekuensi berat. Baiklah. Kalau begitu biarkan dia mencoba. Apakah dia bisa membukanya? Nyonya, selama Anda membuka brankas ini, Anda bisa menghilangkan keraguan orang-orang ini dan membuktikan identitas Anda. Tolong buka dengan cepat. Perjamuan belum dimulai. Membukanya sekarang melanggar aturan. Nyonya benar, brankas ini hanya bisa dibuka setelah perjamuan berakhir, bisa dibuka. Nyonya, bukankah Anda aturan dari perjamuan ini? Jika Anda membuka brankas ini, apakah presiden akan menyalahkan Anda? Nyonya Presiden bisa membukanya kapan saja. Siapa kau berani ikut campur? Mungkinkah Nyonya tidak bisa membukanya? Kau bisa membukanya. Aku benar-benar bisa. Dia bilang dia bisa membukanya. Bukankah hanya Nyonya Presiden yang bisa membukanya? Anda percaya itu? The film Dia was dari translated pedesaan. and Orang udik narrated belum by pernah M. melihat Media. seumur hidupnya brankas dan membukanya. Itu lucu sekali. Song Yaoye mengandalkan keberuntungan untuk membuka gerbang rumah mewah itu. Tidak mungkin dia seberuntung itu untuk juga membuka brankas. Bagaimana kalau biar dia malu sendiri dulu? Song Yaoye, selama bertahun-tahun kau selalu iri padaku karena lebih baik darimu dan menjalani hidup yang lebih baik darimu. Tapi aku tidak menyangka brankas kecil kau juga ingin memperebutkannya. Baiklah, karena kau sangat ingin pamer, aku akan memberimu kesempatan ini. Jika kau punya kemampuan, maka bukalah. Baiklah. Bagaimana jika kau tidak bisa membukanya? Jika aku tidak bisa membukanya, aku akan meninggalkan perusahaan. Bagaimana? Itu tidak akan berhasil. Jika kau tidak bisa membukanya, kau harus segera berlutut dan menggonggong seperti anjing dan merangkak seperti anjing, mengelilingi seluruh aula perjamuan 10 kali. Dan menjilat sepatu bersih-bersih. Semua orang yang hadir. Tidak masalah. Sidik jari salah. Itu palsukan. Song Yaoye, gertakanmu sudah terbongkar bukan? Mengapa Anda tidak cepat berlutut dan menggonggong seperti anjing? Aku hanya menekan jari yang salah. Kata sandinya adalah jari telunjuk kiriku. Sepertinya kau adalah orang yang baru menangis saat lihat peti mati. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Tidak ada salahnya. Baru saja hanya aku yang bertaruh. Bagaimana dengan taruhanmu? Jika aku membuka brankas itu, kau akan meninggalkan perusahaan. Bagaimana? Apa yang perlu ditakutkan? Jika Anda bisa membukanya, saya akan menyemir sepatu Anda selama 10 tahun. Jika kau bisa membukanya, aku akan jadi pengasuhmu selama 10 tahun. Kita semua rekan kerja, tidak perlu membuat keributan seperti ini kan? Kung Dandan, Anda terlalu berhati lembut. Bagian Kung Dandan, saya akan mengambilnya. Jika Anda bisa membukanya, saya akan memberikan gaji suami saya 10 tahun, semuanya. Setuju? Ingat ini, apa yang baru saja kau katakan? The film was translated and narrated by M. Media. Ini, bagaimana mungkin dia bisa membukanya? Hanya istri presiden yang bisa membuka brankas itu. Mungkinkah Song Yaoye sebenarnya istri presiden? Yao Jing, apa yang terjadi? Yao Jing, apalagi yang ingin kau katakan? Kalian beberapa orang, bersiaplah untuk mengemasi barang-barang ini untuk menjadi pengasuhku dan menyemir sepatuku. Benar, dan suami Anda, gaji 10 tahun. Ingat untuk mentransfernya. Nyonya, bagaimana mungkin dia bisa membuka brankas itu? Song Yaoye, kau mungkin telah berkolusi dengan pengasuh bangsawan ganti sidik jari, tapi kau tidak bisa mengubah apa yang ada di dalam brankas. Apa yang ada di dalam sini jelas adalah kalungku, bukan tali 5 warna yang kau sebutkan. Jadi itu Anda yang bersekongkol dengan para pelayan untuk mengubah kunci sidik jari. Song Yaoye, Anda kalah taruhan. Bersiaplah untuk mengemasi barang-barang Anda dan meninggalkan perusahaan. Kapan Lu Xingxiu mengganti tali 5 warnaku?
Xingxiu, tali 5 warna. Di brankasku. Kamu sudah membukanya. Aku awalnya ingin memberimu kejutan dengan memberimu sebuah kalung kerajaan Eropa. Kejutanmu ini. Apa yang kau lakukan? Apa yang Anda pura-purakan? Masih Xingxiu. Nama presiden. Apakah itu untuk Anda panggil? Apa kau benar-benar berpikir kau, istri presiden? Beraninya kau bertingkah di depan nyonya. Betapa tak tahu malu. Seseorang kalah taruhan. Harus menggonggong seperti anjing. Presiden Lu sudah tiba. Song Yaoyao. Presiden Lu ada di sini. Anda tamat. Benarkah? Kalau begitu mari kita lihat. Siapa yang benar-benar tamat? Anel, Manajer Lu kepala pelayan kediaman Yun Lu. bukankah Presiden Lu ada di sini? Siapa orang ini? Saya adalah pengurus manor ini. Nama belakang saya Lu. Semua orang biasanya memanggil saya pengurus Lu. Setelah sering memanggil begitu, itu jadi Presiden Lu. Pelayan. Seseorang ada di sini, menyamar sebagai istri presiden. Tolong cepat usir dia. The film was Pengurus. translated and Kedua orang ini narrated by mengaku M Media. sebagai istri presiden. Jadi yang mana yang asli dan yang mana yang palsu? Sudah berakhir. Pelayan rumah bangsawan sudah datang. Aku akan terbongkar. Saya baru di sini sebulan dan belum bertemu nyonya. Bagaimana saya bisa tahu yang mana yang asli? Apa itu perlu ditanyakan? Nyonya dan kami berasal dari perusahaan yang sama. Tentu saja, yang ini adalah nyonya yang asli. Dari perusahaan yang sama. Kalau begitu apa yang dia katakan, pasti benar. Nyonya, bawahan Anda terlambat. Mohon maafkan bawahan Anda. Sepertinya, pelayan Lu ini juga belum pernah bertemu istri presiden. Itu, Song Yaoyao. Kau lihat itu. Aku adalah pemilik sebenarnya rumah bangsawan ini. Istri presiden. Grup Di Hao. Song Yaoyao, Anda harus memenuhi janji Anda sekarang. Berlutut dan gonggong seperti anjing. Benar. Berlutut dan menggonggong seperti anjing. Berlutut, berlutut. Berlutut, Berlutut, berlutut. berlutut. Pelayan ini baru. Dia belum bertemu. Istri presiden. Kau mengaku sebagai istri presiden. Lalu kenapa rumah bangsawan ini bahkan tidak punya satupun foto tentangmu? Tepat sekali. Aku dengar presiden sangat mencintai istrinya. Lalu kenapa tidak ada satupun foto dirinya di rumah besar ini? Kalau begitu, Aku tidak suka difoto. Itu sangat normal untuk tidak memiliki fotoku. Benarkah? Tapi aku dengar, tepat di aula ini, ada foto istri presiden. Omong kosong apa yang Anda katakan? Di rumah nyonya, apa yang ada di sana? Bagaimana Anda bisa tahu? Foto istri presiden, tepat di layar besar. Ruang perjamuan. Buka saja dan kau akan lihat. Yao Jing. Kau berani membukanya? Aku. Song Yaoyao, baru saja berangkasnya. Isinya, kau sudah salah. Sekarang kau bicara tentang foto. Kau benar-benar tidak tahu malu. Nyonya, tolong buka dan tunjukkan padanya. Jika tidak ada foto, maka robeklah mulutnya dengan ganas. Mencabik mulutnya saja tidak cukup. Kita juga harus memberinya makan lalat. Benar. Dan lucuti pakaiannya. Di punggungnya, tulis kata penipu. Tolong buka dan lihat nyonya. Kami juga ingin melihat foto-foto nyonya. Pelayan, di mana remote kontrolnya? Bawa cepat. Ini, aku datang terlambat. Layar ini, aku belum pernah membukanya sebelumnya. Aku tidak tahu di mana remote controlnya. Kau, pergi cari remote controlnya. Baik. Aku akan ke toilet. Ada apa denganmu? Kau hanya tidak tahu bagaimana cara mengubah brankas? Kau hampir membuatku terlihat buruk. Nah, di mana aku harus mencarikanmu? Brankas yang berbeda. Yang itu tidak bisa diubah. Brankas tidak bisa diubah. Tapi remote control pasti bisa diubahkan. Apa yang Anda lakukan? Jika kau merusaknya, layarnya tidak akan terbuka. Yao Jing, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu coba hancurkan remote, agar layarnya tidak bisa dibuka. Siapa yang mengatakan itu? Aku hanya berpikir petugas kebersihan ini menukar remote control. Itulah mengapa aku ingin merusaknya. Alasan yang payah. Apakah remote controlnya ditukar atau tidak? Lihat saja, apakah bisa dibuka. Maka kamu akan tahu. Semuanya tolong lihat layar besar. Orang di foto ini adalah Song Yaoyao. Dia benar-benar nyonya. Mungkinkah dia adalah istri presiden yang sebenarnya?
Mungkinkah dia nyonya yang asli? Tidak mungkin. Ketika Song Yaoyao masih sekolah, dia adalah murid miskin. Dia juga seorang yatim piatu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi istri presiden? Seseorang di sini pasti komplotannya. Mereka bersekongkol sebelumnya dan menukar foto-foto itu. Benar, petugas kebersihan. Pasti petugas kebersihan itu. Baru saja di pintu masuk, dia bahkan membantu Song Yaoyao. Pasti dia yang menukar remote control. Seseorang seusianya mungkin tidak tahu cara mengoperasikan benda-benda ini kan? Apakah itu ditukar atau tidak? Kau tanyakan padanya. Jangan khawatir kakak, aku pasti akan membantumu menjaga kakak ipar dengan baik. Yaoyao adalah seorang gadis yang sederhana dan baik hati. Jika ada yang menindasnya, kamu harus membelanya dengan layak. Mengerti. Aku harus membantu kakakku. Menilai, apakah kakak ipar ini benar-benar sederhana dan baik hati? Dia tidak boleh berakhir sepertiku, tertipu oleh cinta. Bicaralah dengan bebas. Jika ada yang mengancammu, Nyonya akan memastikan keadilan untukmu. Aku tidak bisa membiarkan putri kita di depan begitu banyak orang kehilangan muka. Ya, dia yang mengancamku. Kenapa kamu berbohong? Song Yaoyao, di saat seperti ini, kau masih berakting. Bahkan petugas kebersihan sudah mengakuinya. Apalagi yang ingin kau katakan? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Nyonya. Dan kenapa kau belum melepas pakaiannya dan menato punggungnya? Nyonya, perjamuan ini akan segera dimulai. Menatonya di sini tidak akan terlalu pantas. Akan kusuruh orang menyeretnya keluar. Mohon tenang saja. Aku akan mengawasinya secara pribadi dan menato penipu di punggungnya. Kau memang penuh perhitungan. Penjaga, seret dia keluar untukku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Gadis nakal ini punya temperamen yang cukup. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Tangkap dia. Siapa berani cari gara-gara di sini? Lepaskan. Siapa yang menyuruhmu menangkap orang? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apakah ini adik Xing Xiu yang kurang cerdas? Kenapa dia ada di sini? Sudah berakhir. Tuan muda kedua lu sudah tiba. Dia pasti akan membongkarku. Nyonya, mengapa Anda pergi? Apakah ada yang salah? Nyonya, kenapa kamu bersembunyi saat melihat tuan muda kedua lu? Nyonya, selera kakakku benar-benar buruk, vulgar dan palsu, dan juga kejam serta tak kenal ampun. Namun yang satu ini, meskipun dihina, tidak merendah diri maupun sombong. Sikapnya tenang dan anggun. Sudah berakhir, aku akan terbongkar. Kakak ipar, aku tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Sampai kau begitu, terang-terangan dan mencolok, menghinanya di perjamuan ini. Sepertinya tuan muda kedua ini belum pernah bertemu istri presiden. Dia berani terang-terangan mempertanyakan identitasku. Tentu saja aku harus memberinya pelajaran. Dipertanyakan, bukankah seharusnya kau merenungkan dirimu sendiri? Apakah kau benar-benar seperti istri seorang presiden? Tuan muda kedua lu, ini adalah istri presiden. Kakak iparmu, bagaimana bisa kau berbicara padanya seperti itu? Jika kakak iparku begitu jahat, aku tidak keberatan membantu keluarga lu membersihkan rumah mereka. Tidak perlu membersihkan rumah. Dia benar-benar bukan kakak iparmu. Beraninya kau mempertanyakan identitas Nyonya. Cepat bawa orang ini yang menyinggungku dan seret mereka keluar. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Meskipun Ting Xuan belum bertemu denganku, untungnya dia orang yang masuk akal. Tuan muda kedua, perjamuan ini diselenggarakan oleh presiden. Untuk Nyonya, kau menentang Nyonya. Tidakkah kau takut membuat presiden marah? Aku akan memberitahu kakakku sekarang juga bahwa istri yang murni dan baik hati yang dia bicarakan, diam-diam menindas yang lemah dan mengeroyok yang sedikit. Kakak, Ting Xuan. Nenek jatuh sakit karena dia marah. Umumkan bahwa perjamuan dibatalkan. dengan menyesal kami umumkan bahwa karena kesehatan nenek, perjamuan amal dibatalkan. Apa? Bagaimana bisa dibatalkan? Bagaimana bisa dibatalkan? Nenek sakit. Aku juga harus pergi menemui nenek. Kenapa kau mengikutiku? Aku akan menemui nenek. Nenek marah justru karena kakak tiba-tiba menikahi kakak iparnya. Aku tidak bisa membawa wanita lain kembali. Nanti, jika ada kesempatan, aku akan membawamu menemui nenek. Apakah dia salah paham sesuatu? Sepertinya adik Xing Xiu memang tidak terlalu cerdas. Aku bertanya-tanya mengapa ada. Bagaimana bisa ada foto Sang Yaoyao di rumah bangsawan? Ternyata tuan muda kedua Lu yang menaruhnya di sana. Nyonya, nenek sakit. Apa Anda tidak akan menemuinya? Tidak perlu. Ada begitu banyak dokter di rumah. Mereka tidak membutuhkan bantuanku. Mari kita kembali ke perusahaan dulu. Petugas kebersihan, kenapa kamu berbohong untuk Yao Jing? Nyonya, saya salah.
Tolong jangan pecat saya. Saya mengandalkan pekerjaan ini untuk mengumpulkan mahar bagi Jing Jing. Jing Jing, kamu ibu Yao Jing. Manja anak rugikan diri dan orang lain. Sebagai petugas kebersihan di rumah bangsawan, kamu justru bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak majikan. Kamu dipecat. Nyonya. 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 Yao Jing, mengapa tuan muda kedua lu sangat melindungi Song Yao Yao? Tepat sekali. Kau jelas-jelas istri presiden. Jadi mengapa dia terlihat tidak akrab denganmu? Apa yang kau tahu? Tentu saja itu karena Song Yao Yao menggoda Lu Ting Xuan. Apa? Apel, aku ingat sekarang. Berita mengatakan tuan muda kedua baru saja bercerai beberapa waktu lalu. Mungkinkah berhubungan dengan Song Yao Yao? Tepat sekali. Ini si rubah betina itu, dia mengganggu pernikahan Ting Xuan, menyebabkannya bercerai. Dan dia bahkan kehilangan banyak harta keluarga. Betapa menjengkelkan. Rubah betina sepertinya pantas mendapatkan akhir yang buruk. Xing Xiu, kamu kembali. Apakah nenek baik-baik saja? Apakah sakitnya serius? Sekarang tidak ada yang serius. Dokter sudah memeriksanya. Mereka bilang dia hanya perlu lebih banyak istirahat. Kalau begitu baguslah. Aku melihat perjamuan dibatalkan. Dan aku pikir nenek sakit parah. Jangan khawatir. Benar, aku ingat kamu bilang di perjamuan. Kamu akan membersihkan perusahaan. Sekarang setelah perjamuan dibatalkan. Apakah itu akan memengaruhi rencanamu? Tidak apa-apa. Biarkan mereka melompat-lompat sebentar lagi. Ketika rapat perusahaan tiba, nanti masih sempat bereskan semuanya. Aku sangat berharap besok adalah rapat perusahaan. Untuk memberitahu semua orang bahwa kamu adalah istriku. Istri Lu Xing Xiu. Jangan khawatir. Cepat atau lambat kau akan mendapat statusmu. Jing Jing, apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu datang ke perusahaanku? Apakah kau tahu betapa memalukannya bagiku jika orang lain tahu ibuku adalah seorang petugas kebersihan? Aku pergi ke apartemen siwamu untuk mencarimu. Tidak ada yang menjawab, jadi aku datang ke sini. Biar ku beritahu, istri presiden adalah yang itu. Diam, kau berteriak begitu keras. Apakah kau ingin semua orang tahu bahwa aku palsu? Pergi sana. Jangan pernah lagi datang mencariku. Aku tidak ingin melihatmu melakukan ini. Bukankah agak buruk? Apa yang salah dengan itu? Anda terlalu baik hati? Song Yao Yao sendiri bertindak tanpa rasa malu. Tapi, Tidak ada tapi. Kami hanya membantu istri presiden melampiaskan amarahnya. Lagi pula, dengan Nyonya mendukung kami. Apa yang Anda takutkan? Benar Nyonya? jangan khawatir. Di perusahaan ini sekarang, aku masih memiliki keputusan akhir. Dalam beberapa hari, aku akan bicara dengan Xing Zhou. Minta dia naikkan jabatan dan gajimu. Apa yang kamu tertawakan? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Bukankah Anda sendiri simpanannya? Dan masih berani bertanya kepada orang lain? Nyonya, Yao Jing, apa kamu menyebarkan rumor tentangku lagi? Sejujurnya, bagaimana itu bisa disebut menyebarkan rumor? Jika bukan karena kamu mencampuri pernikahan Ting Xuan, bagaimana dia bisa melindungimu sebegitu rupa? Lagi pula, kamu juga menyebabkan dia bercerai dan harta keluarganya dibagi. Semuanya perhatikan baik-baik. Namanya Song Yao Yao. Dia ikut campur dalam pernikahan tuan muda kedua Lu dari grup Diao. Membuat dia bercerai dan harta dibagi. Siapa yang mengizinkanmu mereka M-ku? Kamu melanggar hak privasiku. Menjadi simpanan dan masih menginginkan privasi. Sungguh konyol. Jika kamu berani melanjutkan membuat keributan di sini, kami akan mengukir 2 kata simpanan di dahimu. Nyonya tunggu apa lagi? Tulis di wajahnya sekarang. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Apa yang kalian lakukan? Manajer Song Yao Yao dia. Manajer, mereka mengotori tempat kerjaku, memfitnahku, dan bahkan mencoba memukulku. Ini pembelaan diri. Mengapa mereka tidak menulisnya di meja kerja orang lain, tapi bersikeras menulisnya di mejamu? Bukankah kau sendiri mau jadi simpanan? Aku tidak peduli kau melakukannya atau tidak. Cepat bersihkan mejamu, dan buatlah bersih tanpa noda. Kita akan segera rapat. Yang lainnya, ikut aku ke ruang rapat. Proyek perhiasan. Bekerja sama dengan Grup Jiang, akan segera diajukan proposalnya. Namun yang bertanggung jawab awalnya, proyek ini sakit dan dirawat di rumah sakit. Siapa di antara kalian yang bisa mengambil alih proyek ini? Saya punya proyek lain yang sedang dikerjakan. Dan saya terlalu sibuk. Aku juga tidak mau. Manajer Jiang itu selalu menyentuh karyawan wanita secara tidak pantas. Aku masih ada kencan buta di rumah, dan aku tidak mau terlibat.
Bajingan ini, aku tidak akan pergi. Kalian berdua, aku meminta kalian melakukan pekerjaan. Dan kalian mengulur-ulur waktu. Perusahaan mempekerjakan kalian. Apa gunanya kalian? Manajer, jangan marah. Bukankah masih ada satu orang? Apakah Anda berbicara tentang Song Yao? Ya, Tapi dia hanya seorang magang. Bisakah dia menanganinya? Apa salahnya dengan itu? Bukankah dia suka memanjat keranjang pria? Itu sangat cocok dengan keahliannya. Song Yao, kamu datang tepat pada waktunya. Perusahaan memiliki proyek yang sangat penting. Ini dipercayakan kepadamu. Aku. Ya. Itu kau yang bekerja sama dengan grup Shen. Proyek ini akan menjadi tanggung jawabmu. Proyek ini sangat penting. Ini menyangkut kehormatan perusahaan di rapat umum. Aku sangat menghargaimu, makanya aku serahkan padamu. jangan mengecewakan. Manajer baiklah. Jangan khawatir manajer, aku pasti akan menyelesaikan tugas dengan baik. Song Yao, kamu curang. Aku sedang menggambar rencana desain. Tidakkah kamu tahu bahwa saat kamu bekerja, kamu memiliki semacam senyum curang di wajahmu? Batas waktu proyek perusahaan sangat ketat. Mana mungkin aku sempat selingkuh? Jadi maksudmu, jika kamu punya waktu, kamu benar-benar akan curang. Berhenti main-main, aku sedang bekerja. Presiden besar, berhentilah bertingkah. Tanganmu sekarang seharusnya ada di sini. Presiden grup Xiang. Tuan Xiang, sebenarnya proposal desain. Aku bisa langsung pergi ke The film was perusahaanmu translated dan menyerahkannya. and narrated by Sungguh M. terlalu Media. merepotkan bagimu untuk mentraktirku makan. Sama sekali tidak. Bisa makan bersama Nona Song. Wanita secantik itu adalah kehormatan bagi saya. Aku yakin kamu sudah melihat proposal itu, bukan? Jika tidak ada masalah, maka kita bisa. Nona Song, kita sedang makan di luar. Mengapa berbicara tentang proyek? Mari nikmati saja saat ini. Mengenai proyek, bisa dibahas setelah makan malam. Tuan Lu, mengapa Anda tidak masuk? Apa yang kamu tahu? Ini adalah pertama kalinya Yao menandatangani proyek. Tentu saja aku harus menunggunya sampai dia selesai menandatangani kontrak. Lalu tiba-tiba muncul untuk memberinya kejutan. Untuk memperingati dia sebagai seorang magang, menandatangani proyek pertamanya. Jika aku masuk sekarang, dia pasti akan menyalahkanku karena mengganggu pekerjaannya. Saya mengerti. Tidak heran Tuan Lu, Anda punya istri. Tunggu sebentar. Apa yang bayi itu lakukan? Kenapa dia menyentuh tangan Yao? Beraninya dia menyentuh wanitaku, istri Xing Shou. Kamu mencari mati. Presiden Lu, tunggu saya. Presiden Xiang, aku rasa kamu sedikit mabuk. Benar. Saya mabuk. Nona Song, mengapa Anda tidak mengantar saya ke kamar di lantai atas untuk malam penuh gairah? Hal macam apa ini? Beraninya kamu punya niat buruk padaku. Dasar jalan kecil, jangan tidak tahu malu. Beraninya kau menolak minumanku. Apakah Anda pikir saya sakit? Apa yang ingin kamu lakukan? Xing Shou, kenapa kamu di sini? Jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu kamu sedang ditindas. Kamu baik-baik saja. Lulu. Presiden Lu, saya benar-benar pantas mati. Saya benar-benar tidak tahu. Nona Song adalah orang Anda. Jika saya tahu, bahkan jika saya punya 100 nyali, saya tidak akan berani. Jadi jika itu orang lain, kamu bisa begitu saja melecehkan mereka. Tidak, bukan itu maksud saya. Presiden Lu, tolong jangan marah. Dia wanita dengan temperamen meledak. Dia tidak cocok untuk Anda. Saya akan memilih beberapa yang lembut. Bagaimana kalau saya menukarnya dengan Anda? Kamu mencari mati. Song Yao adalah istriku. Istri Lu Xing Shou. Dia adalah nyonya presiden, grup Dihao. Dan juga seseorang yang tidak akan pernah bisa binatang buas sepertimu inginkan. Nyonya Presiden. Presiden Lu, saya salah.
Nyonya, saya akan bersujud kepada Anda. Saya buta. Saya mohon Nyonya tolong jangan merendahkan diri ke level saya. Sampaikan perintah saya. Dalam 3 menit, saya ingin mendengar berita kebangkrutan Sang. Ya, bangkrut. Bangkrut. Pergi. Mulai besok. Tidak, mulai hari ini. Kamu tidak perlu pergi ke perusahaan lagi. Tunggu sampai rapat perusahaan. Akan saya umumkan ke seluruh perusahaan. Identitasmu. Itu tidak akan terjadi. Proyeknya hilang. Jika kamu langsung mengumumkan aku adalah Nyonya Presiden, mereka akan berpikir aku vas bunga yang tidak berguna. Kalau begitu lain kali. Jika kamu menghadapi hal seperti ini lagi, apa yang akan kamu lakukan? Tidak akan ada lain kali. Bukankah sebentar lagi rapat perusahaan akan diadakan? Tapi sebelum itu, aku harus mengembalikan The Departemen film was Desain. translated Sebuah proyek. and Meskipun narrated Departemen by Desain N-Media. tidak punya banyak orang baik, masih ada beberapa orang yang jujur dan bermartabat menunggu dividen proyek. Baiklah. Kalau begitu saya akan meminta Sekretaris Han, rekomendasikan klien yang mudah diajak bicara. Untukmu. Tidak. Aku punya koneksiku sendiri. Yo. Halo Profesor Luo. Aku punya proyek di sini. Apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang itu? Proyek yang kau tangani. Apa kau masih perlu meminta pendapatku? Aku akan mengirim seseorang untuk menandatangani kontrak denganmu. Anda sangat percaya padaku, tanpa bertanya apa itu. Secara lahiriah, aku adalah profesormu. Pada kenyataannya, filosofi desainku masih terinspirasi olehmu. Lagi pula kau sekarang adalah istri Presiden di Hou. Apa yang harus saya khawatirkan? Baiklah, kalau begitu sudah beres. Kalau begitu tolong besok, kirim orang ke Dihau buat tanda tangan kontrak. Saat Anda senggang, saya akan mentraktir Anda makan. Profesor tolong bantu kami melihat gambar desain ini. Tunggu sebentar, sebentar saja. Setelah saya selesai dengan urusan kakak seniormu, akan saya tunjukkan padamu. Besok kirim seseorang ke Departemen Desain Grup Dihau. Temui istri presiden mereka, dan tanda tangani kontraknya. Setelah Profesor Luo dan proyek saya selesai, saya tidak akan menjadi magang ini lagi. Jangan marah lagi, berikan aku senyuman. Anda bisa tersenyum sekarang kan? Sisi ini juga perlu. Anda Sangat senang. Sepertinya Anda melayani Presiden Xiang dengan baik tadi malam. mulutmu kotor sekali. Apakah Anda biasanya makan di toilet? Anda, kontrak yang menyuruhmu tanda tangani itu, sudah kau tanda tangani. Saya tidak menandatanganinya. Apel, Song Yao, apakah kamu tahu betapa pentingnya kontrak ini bagi seluruh departemen desain? Seluruh departemen mengandalkan proyek ini untuk dipuji dalam rapat perusahaan, dan kamu malah mengacaukannya. Tak berguna membangun tapi jago merusak. Seluruh departemen telah dihancurkan olehmu. Grup Xiang sudah bangkrut. Tidakkah Anda tahu? bangkrut. Bagaimana mungkin? Grup Xiang adalah salah satu dari 10 perusahaan teratas di industri perhiasan. Kau bilang bangkrut, dan langsung bangkrut begitu saja. Perusahaan Xiang telah bangkrut. Berita mengatakan bahwa Presiden Xiang menyinggung seorang tokoh besar. Dalam semalam, dia kehilangan segalanya. Bagaimana itu mungkin? Siapa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu untuk membuat grup bernilai miliaran seperti Grup Xiang bangkrut? Pasti kau sih, pembawa sial ini. Kau menyebabkan Presiden Xiang tertular. Nasib burukmu dan bangkrut. Tepat sekali. Kalau tidak bagaimana kamu menjelaskan? Usai makan malam bareng Presiden Xiang, perusahaannya bangkrut. Song Yao, kamu menyebabkan perusahaan kehilangan proyek itu. Kamu pembawa sial. Proyek kecil dari grup Xiang itu. Jika hilang ya hilang. Tunggu sebentar. Orang-orang dari Institut Desain Yingjue akan datang ke perusahaan kita untuk menandatangani proyek baru. Anggarannya 10 kali lipat dari grup Xiang. Institut Desain Yingju menduduki peringkat pertama dalam desain di antara semua institut. Institut Desain Yingju adalah rumah bagi para profesor dan mahasiswa.
paling berprestasi di dunia. Bagaimana mungkin mereka memilih kita di HAU untuk sebuah proyek selama desain kita lebih baik dari desain institut mereka sendiri? Itu sudah cukup. Orang udik sepertimu bisa mendapatkan proyek dari Institut Desain Yingzhou. Benar sekali. Institut Desain Yingzhou bernilai 100 grup yang, menurutku, kamu baru saja kehilangan proyek itu dan mengulur waktu di sini. Benar pengawas, pekat saja dia langsung. Pembohong seperti dia, duduk di kantor yang sama. Aku merasa jijik. Apakah saya berbohong kepada Anda? Sebentar lagi, saat orang-orang dari Institut Desain Yingzhou tiba, Anda akan tahu. Halo, saya Direktur Departemen Bisnis dari Institut Desain Yingzhou. Nama saya Qi. Permisi. Di mana kami harus menandatangani kontrak? Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan proyek Institut Desain Yingzhou itu? Tidak mungkin. Seorang yang belum lulus universitas. Halo, Direktur Qi. Direktur Qi bawahan Profesor Lu. Anda baru saja mengatakan Anda di sini untuk menandatangani kontrak. Ya, Profesor Lu, kami berkata. Proyek ini adalah hadiah untuk istri presiden. Permisi, siapa istri presiden? Istri presiden ada di sini. Jadi begitu, bos pihak lain memberi kami proyek ini sebagai bentuk hormat kepada istri presiden. Song Youyou, beraninya kamu menggunakan namaku untuk mencari proyek. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin seorang magang biasa memiliki koneksi dengan Institut Desain Yingzhou? Jelas saya yang menelpon profesor dan mendapatkan proyek itu. Apa yang kau bicarakan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya orang buta huruf yang dikeluarkan dari institut. Dia tidak berpikir jernih. Ini adalah nyonya grup di HAU kami. Profesor Luo berkata bahwa dengan keterlibatan Anda dalam proyek ini, dia benar-benar merasa tenang. Nyonya silakan, pimpin saya untuk menandatangani kontrak. Profesor Lumo bahkan secara khusus meminta keterlibatanku. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakan Profesor Lumo. Direktur Qi, silakan lewat sini. Mau kemana? Tidakkah kamu dengar bahwa mereka menandatangani kontrak dengan istri presiden? Kembali ke tempat dudukmu dan tetap di sana. Sangat tidak tahu apa-apa. Istri presiden, saat Anda menandatangani kontrak, Anda pakai stempel resmi perusahaan. Benar, Nyonya. Kontrak ini ditandatangani oleh Anda atas nama istri presiden. Anda harus menggunakan stempel resmi tingkat tertinggi perusahaan untuk menyoroti pentingnya kontrak. Proyek ini diberikan olehku kepada departemen proyek. Tidak perlu stempelku. Stempel departemen sudah cukup. Sepertinya hanya dengan mengumumkan identitas saya pada rapat perusahaan, mereka akan percaya. Mereka salah mengira saya orang lain. Saya tidak menyangka Institut Desain Yingzhou begitu murah hati. Dengan satu langkah ini adalah proyek 500 juta. Mohon yakinlah, proyek ini kami pasti akan menuntaskannya dengan total usaha. Profesor Luo berkata, bisa bekerja sama dengan istri presiden. Perusahaan Anda, 500 juta, hanyalah permulaan. Ketika dia tidak sibuk, kami harus mengundang Nyonya untuk memberikan ceramah. Tolong sampaikan terima kasih kepada Profesor Luo mu dariku. Benar, Profesor Luo. Dia akan menyiapkan kejutan untuk Anda di rapat perusahaan Anda. Nyonya silakan, nantikan itu. Kalau begitu saya permisi dulu. Baiklah, mohon jaga diri. Saya benar-benar tidak menyangka Profesor Luo dari Institut Desain Yingzhou begitu akrab dengan Anda. Nyonya, bisakah Anda membantu saya meminta tanda tangan The film Profesor was Luo? translated Tanda tangan. and narrated Saya by sudah lama Media. menyukainya. Saya juga. Di industri desain. Siapa yang tidak mau? Tanda tangan Profesor Luo. Baiklah. Hanya 2 tanda tangan. Aku akan mengambilkannya untukmu di lain hari. Cukup tiru dari internet. Seharusnya tidak sulit. Nyonya sangat baik. Memiliki Anda sungguh merupakan berkah bagi departemen desain kami. Yao Jing, Anda benar-benar berpura-pura menjadi istri presiden. Dan Anda ketagihan. Profesor Luo sering di luar negeri mempromosikan budaya tradisional. Anda bahkan belum meninggalkan negara ini. Saya khawatir Anda bahkan belum bertemu Profesor Luo, benarkah? Siapa bilang aku belum pernah ke luar negeri? Orang udik, tahukah kau berapa banyak properti yang dimiliki istri presiden secara global? Presiden dan istri presiden pergi ke berbagai negara untuk merayakan malam tahun baru setiap tahun. Apa kau pikir semua orang sepertimu yang bahkan belum pernah keluar dari provinsi Nansheng Berkeliling negara rayakan tahun baru. Anda bahkan tak berani pergi ke rapat perusahaan dalam beberapa hari. Siapa bilang Nyonya tidak berani pergi? Sedangkan kamu dilarang pergi buat malu departemen. Tentu saja aku berani pergi. Sedangkan kamu, jika kamu berani membuat masalah di konferensi, aku tidak keberatan memecatmu di depan seluruh perusahaan. Kalau begitu kita akan bertemu di konferensi.
dengar Presiden Lu belum hadir konferensi. Selama 2 tahun terakhir, dia pasti tidak akan hadir. Tahun ini juga, Presiden Lu itu berada di luar negeri sepanjang tahun. Bahkan jika ada kejutan, itu pasti yang baru saja disiapkan Direktur Qi. Tidak ada yang akan membongkarku. Berkat istri Presiden. Karena berhasil mendapatkan proyek Institut Desain Yingju. Kami baru punya kesempatan untuk menghadiri konferensi perusahaan ini. Maman, hotel mewah seperti ini. Ini pertama kalinya saya ke sini. Ini semua berkat istri Presiden. Saya juga jadi bisa memperluas wawasan. Tidak apa-apa, aku selalu merasa bahwa dekorasi hotel ini agak ketinggalan zaman. Jika aku punya waktu di lain hari, aku akan meminta Xingzhou mencari seseorang untuk mendekorasi ulang hotel itu. Song Yao, apa yang kamu tertawakan? Saya tertawa karena aktingmu berlebihan. Anda bahkan menipu diri sendiri. Anda benar-benar berpikir Anda, istri Presiden. Dekorasi ini dirancang khusus oleh seorang desainer Prancis. Siapa Anda sehingga memilih-milih di sini? Song Yao, di konferensi perusahaan ini, beraninya kamu begitu sombong. Menurutku kamu hanya cemburu pada istri Presiden karena mendapatkan perhatian Presiden. Tapi, jika Yao Jing benar-benar istri Presiden, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dekorasi ini dirancang oleh desainer Prancis? Siapa bilang aku tidak tahu? Dirancang oleh desainer Prancis. Bukankah aku masih bisa menemukannya? Ketinggalan zaman. Tapi, hotel ini baru dibuka setengah tahun yang lalu. Kongdan dan kau gila. Apa kau benar-benar percaya omong kosong? Song Yao meragukan identitas istri Presiden. Bahkan tuan muda kedua Lu telah mengakui dia adalah istri Presiden. Bagaimana mungkin itu palsu? Karyawan Grup Diao, silakan duduk. Selamat datang semuanya di konferensi tahunan perusahaan Grup Diao. Selanjutnya, mari kita undang istri Presiden ke atas panggung untuk berbicara. Baiklah. Baiklah. Orang udik. Mereka ingin istri Presiden. Untuk apa kamu naik? Jika dia naik, biarkan dia naik. Saya ingin melihat dia memperkenalkan proyek dengan Institut Desain Yingju. Bagaimana? Para tamu terhormat, halo semuanya. Mohon jangan karena gelar Nyonya Presiden merasa segan kepadaku. Aku juga seorang karyawan tingkat bawah perusahaan. Untuk Grup Diao, aku akan berjuang bersama kalian semua. Bagus. Bagus. Nyonya Presiden sungguh tidak sombong dan tidak rendah diri. Bisa turun ke lapangan dan berjuang bersama karyawan biasa. Sungguh langka. Memang benar, saya dengar Nyonya Presiden baru saja mengamankan untuk Departemen Desain kolaborasi dengan Institut Desain Yingju. Itu adalah pemimpin dalam industri perhiasan. Ya. Nyonya Presiden, karena Anda mengamankan untuk perusahaan proyek dengan Institut Desain Yingju, kenapa tidak jelaskan pada semua orang sedikit tentang kemajuan proyek yang spesifik? Proyek ini dari kerangka hingga detail adalah semua upaya keras saya. Mari kita lihat apa yang bisa Anda hasilkan. Tidak menyangka ini Song Yao. Tadi malam saat tidak ada orang di perusahaan, dari komputermu menyalin presentasinya. Tentu saja aku bisa. Institut Desain Yingju juga mempertimbangkan identitas saya sebagai seorang desainer. Itulah sebabnya mereka mempercayakan proyek ini kepada saya. Saya akan jelaskan pada semua orang konsep proyek ini. Mohon lihat layar besar. Pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana setiap halaman hanya memiliki judul, di mana konten spesifiknya. Mengapa Nyonya Presiden tidak berbicara lagi? Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep desain. Benar. Konsep desain. Ini aku. Konsep desain awal saya adalah ini. Tayangan slide ini bukan miliknya sendiri. Mengapa dia berbicara begitu ragu-ragu? Tepat sekali. Nyonya Presiden, karena proyek ini secara pribadi Anda kelola. Bagaimana Anda bahkan tidak bisa menjelaskan konsep desainnya? Song Yao, dia pakai presentasi itu untuk menyakiti saya. Tayangan slide saya persis seperti ini. Anda mencurinya sendiri. Tidakkah Anda tahu itu? Kau. Kali ini, saya merancang monumen peringatan 100 tahun untuk Institut Desain Yingju. Inspirasi kreatifnya berasal dari, mau tahu dari, Institut Transendensi dan Warisan. Seperti yang semua orang tahu, Institut Desain Yingju telah menghasilkan banyak desainer luar biasa. Rencana penjualan.
Karya ini juga untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan memberi kembali kepada alma mater saya, Institut Desain Yenjue. Terima kasih semuanya. Bagus. Ini benar-benar yang benar-benar ikut proyek. Bisa jelaskan? Benar, aku baru saja mendengar. Mereka berdebat, siapa istri presiden. Menurutku Song Yao Yao ini memiliki pembawaan yang luar biasa dan sangat berbakat. Dia tahu detail proyek, luar kepala. Menurut semua laporan seharusnya, dialah istri presiden kan? Bagaimana mungkin? Istri presiden yang sebenarnya adalah Yao Jing, sebelumnya di rumah mewah itu. Bahkan tuan muda kedua Lu memanggilnya kakak ipar. Bagaimana mungkin itu palsu? Tepat sekali. Song Yao Yao hanyalah gadis desa. Bagaimana dia bisa pura-pura jadi istri presiden? Status istri presiden tidak mengharuskannya meninjau proyek secara rinci satu persatu. Jadi wajar jika dia tidak tahu detail spesifiknya. Tapi dia... Tapi apa tapi? Song Yao Yao menukar tayangan slide saya. Dia hafal itu. Presentasi asli saya juga. Itulah sebabnya dia berbicara dengan sangat detail. Jadi Song Yao Yao yang mencuri presentasi Yao Jing. Memutar balikan fakta. Sudah berapa kali ini Anda berteriak tangkap pencuri? Aku berteriak tangkap pencuri. Saat kau kuliah, kau didiskualifikasi dari ujian karena plagiarisme. Kau bahkan tidak mendapatkan diploma universitasmu. Kaulah plagiator kebiasaan, pencuri kebiasaan. Tepat sekali. Bahkan untuk proyek Institut Desain Yingju, kau berani menggunakan nama istri presiden untuk menipu orang. Apalagi yang tidak kau takuti untuk lakukan? Manajer, menurutku Song Yao Yao bukan orang seperti itu. Kung Dan apa maksudmu? Dia bukan orang seperti itu. Tapi aku. Apakah kau meragukan identitasku? Kung Dan, apa kau benar-benar berpikir tuan muda kedua Lu akan salah mengenali kakak iparnya sendiri? Aku. Sungguh sangat menarik. Bagaimana jika saya memberitahu Anda? Lu Tingsuan sama sekali belum bertemu dengan iparnya. Song Yao Yao, lihatlah waktu. Dan kamu masih keras kepala. Manajer, suruh seseorang mengusirnya. Selamatkan kami dari rasa malu. Departemen desain kami. Kau benar. Keamanan. Datang dan usir orang gila yang berbohong ini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Presiden Lu benar-benar datang. Kerapat perusahaan tahun ini. Aku harus pergi dengan cepat. Siapa yang memberimu hak untuk mengusir seseorang di rapat perusahaan grup Bihau? Presiden Lu. Aku hanya mencoba mencari keadilan untuk istri presiden. Wanita ini, dia tidak menghormati nyonya di perusahaan. Dan bahkan berani menggunakan nama nyonya di luar. Penipuan. Presiden Lu, Anda sama sekali tidak boleh melepaskannya. Benar sekali. Wanita itu Song Yao Yao. Penuh kebohongan. Jika nyonya tidak ada di sini. Nyonya Anda mau kemana? Aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku ingin pergi ke toilet. Hentikan. Presiden Lu ada di sini. Ikut denganku. Siapa kamu? Beraninya kamu menyamar sebagai istri Lu Xingshou. Apa? Yao Jing ini palsu. Aku sudah tahu. Seseorang dengan pembawaan seperti dia. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi istri presiden? Presiden Lu. Apakah Anda mengatakan dia bukan istri presiden? Bagaimana mungkin? Tuan muda kedua Lu bahkan memanggilnya kakak ipar. Tingsuan belum bertemu istri saya. Dia pasti disesatkan dan salah paham. Song Yao Yao adalah istri Xingshou. Kau benar-benar berani menipuku. Kau membuatku menyinggung istri presiden yang sebenarnya. Ini semua salah wanita ini. Karena menipu kami begitu lama. Kalian sendiri yang membuat kesalahan. Bisakah kalian menyalahkanku untuk itu? Memang hanya wanita seperti itu. Dengan sikap luar biasa. Dan bakat yang menonjol. Yang pantas untuk Presiden Lu. Benar sekali. Istri presiden. Dengan kemampuan seperti itu. Dan Presiden Lu benar-benar pasangan yang serasi antara bakat dan kecantikan. Aku tidak mengakui wanita ini sebagai menantu keluarga Lu. Kami. Nenek, The film was dalam hidup ini translated saya hanya and mengakui narrated Yao by Yao M seorang. Media. Dia adalah istri yang saya pilih. Tidak ada pilihan lain. Kamu adalah kakak iparku. Aku salah mengenali orang. Aku tidak peduli siapa yang kamu pilih untuk diakui. Singkatnya, aku tidak akan mengizinkan seseorang dari kalangan rendah masuk ke pintu keluarga Luku. Terlebih lagi,
Karakternya tercela. Poin ini. Ting Suen sudah mengonfirmasi kepadaku. Nenek, informasiku. Sebelumnya salah. Kakak ipar ini orang yang sangat baik. Dia jujur dan baik hati. Sebelumnya, aku salah mengenali orang nenek. Kata-katamu tidak bisa dipercaya. Penilaianmu terhadap wanita selalu tidak akurat. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa bercerai? Dibagi oleh orang-orang. Begitu banyak aset. Baru saja kamu bilang aku sudah memverifikasinya untukmu. Tapi sekarang kamu berbalik melawanku. Sepertinya Song Yaoyao di keluarga lu tidak disukai oleh nyonya besar lu. Biarkan mereka bertengkar di antara mereka sendiri. Mungkin mereka akan melupakanku. Nenek, Xing Xiu dan aku benar-benar saling mencintai. Kami, Apa yang kamu lakukan? aku akan ketoyak. Gelang ini, pola dan desain ini adalah karya terbaru yang dirilis minggu lalu oleh desainer hebat Royal. Mungkinkah kamu adalah master perhiasan terkemuka di dunia? Royal. Ru Yao, desainer yang tidak pernah secara terbuka mengungkapkan dirinya. Melihat sikap nyonya besar lu. Ya nenek lu. Saya Ru Yao. Sepertinya kau sangat menyukai desainku. Aku dengar Ru Yao tertutup. Dia pasti tidak akan datang ke tempat dengan begitu banyak orang. Hanya seseorang seperti Royal, seorang desainer hebat dan berbakat, yang pantas menjadi menantu keluarga Luku. Nenek. Yao Yao adalah desainer hebat Luo Yao yang nenek bicarakan. Diam, kau anak durhaka. Bersama wanita jalang ini, waktu yang lama, kamu akan belajar berbohong. Aku sudah mengikuti Yao Yao selama bertahun-tahun. Gaya desain seperti apa yang dia miliki, aku tahu yang terbaik. Gelang ini adalah yang dia rilis minggu lalu. Karya terbarunya. Ini adalah karya yang unik. Nona Yao ini adalah Ruo Yao. Aku tidak menyangka mengikuti desain Ruo Yao yang sudah jadi, gelang yang disalin juga memiliki efek ini. Nenek, pola pada gelang ini terinspirasi dari tanda lahir yang sama persis di tangan ibuku dan tanganku. Bagaimana mungkin ini karya Yao Jing? Benar nenek. Yao Jing ini sebelumnya berani menyamar sebagai istri presiden. Dan sekarang dia mengaku sebagai Ruo Yao. Menurutku, dia sama sekali tidak bisa dipercaya. Nenek, dia dan aku adalah teman sekelas sebelumnya. Aku hanya berpikir yang di tangannya. Tanda lahir itu indah. Jadi aku menggunakannya sebagai prototipe untuk desainku. Jangan berpikir bahwa jika kamu memainkan kartu keluarga, aku akan tertipu olehmu. Ruo Yao adalah yang termuda dari kompetisi desain global, seorang peraih medali emas. Sebelum lulus dari universitas, dia menjadi juri untuk kompetisi itu. Aku sudah melihat begitu banyak portofolionya. Mereka tidak pernah sekalipun menyebutkan seorang ibu. Nenek, saat aku belajar luar negeri di Institut Desain Yingjue, jadi aku memakai Ruo Yao sebagai nama panggungku untuk menerbitkan karya. Tidak menyebut ibuku adalah untuk menghindari mencari simpati. Juga tidak ingin orang asing berpikir kampung halamanku sangat terbelakang. Song Yaoyao, jangan kau melontarkan tuduhan tak berdasar. Dan kau masih berani mengklaim kau belajar di luar negeri di Institut Desain Yingju. Nenek, jangan biarkan dia membodohimu. Saat dia di sekolah, dia didiskualifikasi dari ujian karena plagiarisme. Dia bahkan tidak punya diploma universitas. Apa katamu? Apakah ada hal seperti itu? Grup Di Hao, istri presiden, bahkan tidak memiliki diploma universitas. Bukankah itu hanya pendidikan SMA? Lu Xingxiu, istri yang baik sekali yang kamu temukan. Plagiarisme. Tidak lulus dari universitas. Keluarga lu kami. Kapan pernah bergaul dengan aib seperti itu? Nenek. Kamu benar-benar menikahinya. Nenek, Nenek, silakan minum air dulu. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak akan minum. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Keluarga lu kami ternyata membiarkan seorang plagiator masuk rumah kami. Aku telah mengecewakan leluhur kita. Cerai? The film was translated and narrated Kalian by berdua segera Amelia. bercerai. Nenek. Jangan tertipu oleh penjahat Yao Yao dia karena dia pergi ke luar negeri dengan beasiswa publik. Itulah mengapa dia tidak ikut serta dalam
Ujian domestik, itu sama sekali bukan karena plagiarisme atau semacamnya. Sehingga kualifikasinya dicabut. Aku tidak percaya. Seorang yatim piatu, tanpa ayah atau ibu. Dari mana dia mendapatkan uang untuk belajar di luar negeri? Bahkan jika dia pergi ke luar negeri, itu pasti kamu yang membayarnya untuk mendukung studinya. Nenek, apa yang nenek katakan terlalu berlebihan. Yao Yao bukan anak yatim piatu. Mahasiswa pertukaran dengan dana publik. Bahkan biaya hidupnya dia mendapatkannya dengan kemampuannya sendiri. Kami baru bertemu setelah dia pergi ke luar negeri, studinya di luar negeri. Sepenuhnya karena dia cukup berprestasi. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nenek, jika nenek tidak percaya padaku, maka Profesor Luo dari Institut Desain Yingjue, nenek pasti percayakan. Profesor Luo. Dia adalah seorang profesor terkenal di industri ini. Dia adalah juri undangan untuk kompetisi internasional besar. Tak terhitung orang merasa terhormat bisa berbicara sepatah kata pun dengannya. Kamu, kenapa menyebut dia? Profesor Luo adalah guruku saat aku seorang mahasiswa pertukaran di luar negeri. Dia bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Halo Yao Yao. Profesor Lu Guru Song Yao Yao. Profesor Luo, Anda 2 hari terakhir ini belum kembali ke negara ini. Saya ingin merepotkan Anda untuk datang ke grup Dihau untuk membantu saya membuktikan pendaftaran saya dulu di Institut Desain Yingjue. Apakah seseorang masih mempertanyakan gelarmu? Berhenti berpura-pura di sini. Lu tua, kau tidak mungkin berpikir bahwa hanya dengan menyebut Lu tua, kami akan percaya. Ini Profesor Lu ya. Siapa yang menyuruhmu merebut ponsel istriku? Kau anak nakal. Siapa yang mengizinkanmu tidak sopan kepada Luo Yao? Apa? Kamu juga percaya bahwa Luo tua adalah Profesor Luo dari Institut Desain Yingjue? Nenek, entah itu benar atau salah. Nenek akan tahu saat Profesor Lu tiba. Halo, mereka menutup telepon. Beraninya kau mempertanyakan gelar murid kesayanganku? Tunggu saja. Aku akan datang untuk berurusan dengan kalian para bajingan. Postingan Weibo Profesor Lu kemarin masih menunjukkan dia berada di luar negeri. Bahkan jika seseorang benar-benar datang nanti, itu pasti seorang aktor yang dia sewa. Tidakkah kamu tahu dia sudah kembali ke negara ini pagi ini? Cukup, dasar rubah betina. Kau pikir jika kau menemukan seorang aktor untuk menyamar sebagai Profesor Luo, aku akan mengizinkanmu masuk pintu keluarga Lu kami? Jangan pernah memikirkannya, Lu Xingshu. Perjanjian perceraian ini tanda tangani sekarang juga untukku. Bukankah kita di sini untuk menghadiri rapat umum perusahaan? Apa yang terjadi sekarang? Aku tidak tahu. Siapa sangka rapat bisa berubah menjadi pertunjukan. Mungkinkah Yao Jing benar-benar akan menjadi istri presiden? Maafkan aku Yao Jing, suaraku tadi agak keras. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Perjanjian perceraian. Tidak ada yang bisa memaksa saya untuk menandatangani perjanjian perceraian. Tahu? Aku rasa kau telah disihir oleh rubah betina ini. Tahu? Profesor Luo telah tiba. Ini benar-benar profesor dari Institut Desain Yingjue. Aku pernah melihat wawancara beritanya sebelumnya. Ini dia secara langsung. Mungkinkah Song Yao Yao benar-benar memanggil Profesor Luo di sini? Profesor Luo, aku tidak menyangka bisa benar-benar melihatmu di pertemuan perusahaan grup Dihau kami. Aku adalah penggemarmu. Aku telah mengumpulkan banyak sekali karyamu. Terima kasih atas apresiasi Anda. Yao Yao, siapa yang menelepon barusan? Yang berbicara tidak sopan kepadamu. Benar-benar Song Yao Yao, Profesor Luo yang dipanggil. Sepertinya Song Yao Yao, benar. Dia dan profesor itu memang saling mengenal dan cukup akrab. Mungkinkah bahwa dia benar-benar murid Profesor Luo? Yao Jing, kenapa kamu lari? Bukankah kamu bilang, aku tidak bisa menelpon Profesor Luo? Kamu juga bilang, aku menjiplak di kampus.
dan kualifikasi ujianku dicabut, dan tidak akan mendapatkan diplomaku. Apa? Beraninya kau menyebarkan rumor seperti itu, murid kesayanganku, Song Yao Yao. Yao Yao jelas tidak berpartisipasi dalam ujian domestik karena dia belajar di luar negeri sebagai mahasiswa pertukaran. Beraninya kau mengatakan dia menjiplak. Profesor Luo, apakah Anda mengatakan Song Yao Yao tidak menjiplak? Song Yao Yao sebagai murid kesayanganku dalam hidup ini, bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang rendahan, seperti plagiarisme? Pada usia 20 tahun, dia mengambil nama panggung Ruo Yao, menang emas, kompetisi desain internasional. Pada usia 22 dia menjadi juri termuda dalam kompetisi tersebut. Seluruh institut desain Yinju. Siapa yang tidak tahu nama besarnya? Song Yao Yao adalah Ruo Yao. Mengapa dia bisa hidup lebih baik dariku? Kenapa? Ini semua karena kau. Ia membuatku salah paham. Cucu menentuku. Penjaga. Seret dia keluar. Masukkan dia ke daftar hitam di seluruh desa. Dan kedua orang itu, Nyonya Presiden, Nyonya Presiden, tolong maafkan kami. tolong ampuni kami. Itu semua Yao Jing penjahat itu yang menipu kami. Yaitu semua dia yang menipu kami. Penilaian karakter yang buruk, menindas yang lemah, dan takut pada yang kuat. Menginjak-injak yang kalah, dan menjilat yang berkuasa. Kalian semua dipecat. Mulai hari ini, tidak ada perusahaan yang terkait dengan perusahaan di Hao diizinkan untuk mempekerjakan mereka. Ini semua karena kamu jalang. Ini semua karena kamu jalan. Ini semua kamu. Itu semua salahmu. Pergi ke neraka. Seret mereka pergi. Maafkan aku Yao Yao. Aku tidak tahu Pao adalah Ruo Yao. Aku minta maaf atas perkataan dan tindakanku sebelumnya padamu. Tidak apa-apa, Nenek. Aku salah paham padamu sebelumnya. Aku kira kau punya motif tersembunyi untuk mendekati Xingqiu. Hari ini aku tahu. Kau adalah gadis yang mandiri dan pekerja keras. Gadis baik. Dengan karaktermu dan pencapaian karirmu dalam segala aspek, kau sangat cocok dengan Xingqiu. Justru, aku rasa Xingqiu menikah di atas levelnya. Terima kasih atas pujiannya, Nenek. Saya mengumumkan, Nyonya Song Yao Yao diangkat ke grup di Hao sebagai wakil presiden, bertanggung jawab atas bisnis perhiasan grup. Saya percaya, masa depan grup di Hao akan berada di bawah kepemimpinan Presiden Song di industri perhiasan, mencapai hasil yang mengesankan. Bagus. Bagus.